di saat domba itu tidak ada bulunya atau bulu sudah kita lakukan bersih, domba akan cenderung makannya lebih rakus. Kenapa makannya lebih rakus? Karena dia membutuhkan energi atau membutuhkan kalori yang banyak untuk menghangatkan tubuhnya karena si bulunya sudah kita cukur, sehingga mereka mau tidak mau harus makan banyak karena dia di sisi lain tidak ada bulunya, sehingga mereka harus perlu banyak makan untuk mensupport kebutuhan kalori di tubuhnya. Nah, itu alasannya kenapa harus kita cukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kebanggaan peternak Indonesia, Gawar Channel. Saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri. Pada cerita kali ini adalah berkaitan dengan domba. Apa yang akan saya bahas yaitu tentang cukur-mencukur. Artinya domba itu kan identik dengan bulu yang lebat, sehingga diperlukan sebuah treatment khusus atau perawatan khusus untuk bulunya. Walaupun kalau di sini ya, di tempat saya sendiri, untuk bulu memang tidak laku dijual ya, tapi tidak tahu kalau untuk di beberapa tempat mungkin bisa laku. Tapi kalau di tempat saya sejauh ini tidak laku, tetapi tetap saya lakukan pencukuran bulu karena dengan berbagai alasan. Ya, walaupun tidak laku, tetap kami lakukan. Terus, kenapa toh domba harus kita lakukan pencukuran bulu? Karena logikanya sederhana. Domba itu banyak bulunya. Nah, kalau bulu itu tidak kita lakukan pembersihan, artinya tidak kita cukur, yaitu nanti akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan si dombanya itu sendiri. Itu. Yang kedua, kalau bulu itu tidak dicukur, hanya dimandikan, agak sulit memang bersihnya karena cenderung apa ya istilahnya kumel lah, atau tidak bisa sebersih kalau dilakukan pencukuran. Itu alasannya. Dan yang ketiga, tentunya dengan alasan kesehatan dan supaya cepat gemuk. Kenapa bisa seperti itu? Karena domba-domba yang dicukur bulunya, selain dia memang lebih bersih karena bulunya sudah tidak ada, otomatis potensi kutu yang muncul di situ juga tidak ada. Yang kedua, di saat domba itu tidak ada bulunya atau bulu sudah kita lakukan bersih, domba akan cenderung makannya lebih rakus. Kenapa makannya lebih rakus? Karena dia membutuhkan energi atau membutuhkan kalori yang banyak untuk menghangatkan tubuhnya karena si bulunya sudah kita cukur, sehingga mereka mau tidak mau harus makan banyak untuk mensuplai kebutuhan tubuhnya, sehingga kebutuhan untuk menghangatkan tubuh tercukupi karena dia di sisi lain tidak ada bulunya, sehingga mereka harus perlu banyak makan untuk mensupport kebutuhan kalori di tubuhnya. Nah, itu alasannya kenapa harus kita cukur. Apalagi pada kasus-kasus domba penggemukan, menurut saya wajib hukumnya untuk dilakukan pencukuran bulu. Ya, nah, sekarang muncul pertanyaan, kapan sih kita perlu melakukan pencukuran bulu domba? Apakah harus setiap bulan, atau setiap minggu, atau setiap tahun, atau berapa? Nah, itu SOP di masing-masing peternak akan berbeda. Ini yang akan sampaikan adalah SOP di tempat kami ya. SOP di tempat kami yang mungkin akan sedikit berbeda dengan tempat lainnya. Karena ya tentunya dengan berbagai alasan yang berbeda pula. Kalau di tempat kami, pencukuran bulu domba itu saya lakukan pertama kali adalah di saat cempe usia 3 bulan. Ya, di saat cempe usia 3 bulan itu kami lakukan pencukuran bulu pertama kali. Ya, baik itu cempe jantan maupun betina. Kita lakukan pencukuran bulu di saat usia 3 bulan.
gitu. Nah, nanti di saat usia 3 bulan kita lakukan pencukuran pertama, pencukuran kedua itu kita lakukan kalau untuk jantan di tempat kami itu kami ulangi per 6 bulan. Jadi nanti di saat usia 9 bulan akan kita lakukan cukur bulu lagi. Biasanya sudah lebih lebat ya. Mungkin jenis domba-domba tertentu semisal seperti merino itu jauh lebih cepat ya pertumbuhannya. Tapi kalau di tempat kami karena saya breedingnya untuk domba Texel maupun Dorper yang mana notabene bulunya tidak selebat yang jenis merino, sehingga kami lakukan pencukuran 6 bulan sekali untuk jantan pun masih bisa. Nah, gitu. Karena seperti itu. Kalau mungkin merino lebih cepat lagi, mungkin bisa sampai 3 bulan sekali atau 4 bulan harus dilakukan pencukuran. Setelah itu untuk yang betina, nah, kita bicara yang betina ya. Untuk yang betina, saya lakukan pencukuran itu adalah saat dia masuk di usia 8 bulan. Yang pertama tadi 3 bulan ya. Oke, 3 bulan. Terus nanti kami lakukan pencukuran lagi di usia 8 bulan. Kenapa 8 bulan? Karena 8 bulan itu nanti di betina sudah masuk proses kawin. Jadi sebelum masuk kandang kawin biasanya saya lakukan pencukuran bulu dulu. Nah, itu gitu ya. Nah, setelah itu untuk si jantan itu akan saya lakukan rutin setiap 6 bulan sekali di jantan. Kalau si betina akan saya lakukan setelah pencukuran tadi, itu saya lakukan rutin setiap habis beranak. Ya, setiap habis beranak. Jadi ya kurang lebih sekitar 8 bulan sekali kalau untuk si betina. Jadi betina saya cukur pertama di usia 3 bulan, saya cukur kedua di usia 8 bulan, langsung saya masukkan ke kandang kawin. Setelah itu saya lakukan pencukuran lagi setelah dia beranak. Berarti bisa 5 bulan, bisa 6 bulan, atau bahkan bisa 7 bulan lagi. Begitu dia beranak, keluar anaknya, kita lakukan pencukuran. Dan begitu seterusnya. Pencukuran ketiga, keempat, dan seterusnya itu kita lakukan setiap dia habis beranak. Kira-kira seperti itu ya untuk yang cukur bulu. Nah, mengenai alat-alatnya seperti apa, teknisnya seperti apa, setelah ini akan saya tunjukkan ke lokasi pencukuran. Mumpung ini ada domba yang kita lakukan pencukuran. Mari. Nah, ayo sini. Nah, selamat siang Mas ya. Nah ini, monggo dipegang. Nah, ini di belakang kami ini ada 2 mahasiswa dari UMM Malang ya. Nah, di belakangnya ini ada domba yang siap dicukur. Oke, untuk awalan ini, monggo Mas perkenalkan diri aja dulu. Baik, perkenalkan nama saya Bagus Dwi Arifiyadi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Oke. Perkenalkan nama saya Ariza Kusuma dari Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, ya. Ini akan saya tunjukkan alat-alatnya ya, para Gaypermania dimana berada. Jadi untuk yang saya sebutkan tadi, ini akan saya lakukan pencukuran bulu pada domba. Oke, ini alat. Terima kasih. Alat yang pertama ini pencukur, mungkin bisa lebih disut aja Mas. Nah ini alat cukurnya ini bebas, pakai merek apa aja bebas. Artinya kalau saya tidak fanatik untuk merek-merek tertentu, yang penting murah, bagus, awet ya. Biasanya kalau seperti ini bisa satu alat ini, satu mata ini bisa sampai 10 bahkan 15 ekor domba. Oke, alat yang pertama ini Mas. Oke, tunjukkan. Ya ini alat yang nah, oke. Nah, ini biasa nanti cepat dilepas Mas. Ini. Nah ini dalamnya. Oke. Ini nanti biasanya coba pegang. Nah, ini nanti biasanya kalau mau yang lebih awet, setelah pemakaian ini dilepas dan dibersihkan ya Mas ya. Nah, dibersihkan. Selanjutnya kebutuhan supaya awet ini, nah saya pakai ini, tipsnya adalah kita pakai sabun. Nah ini, pakai sabun. Nah ini
dicelupkan ya, nah, dicukur nanti dicelupkan seperti ini. Coba Mas katakan. Nah. Oke, nah nanti dicelupkan seperti ini supaya lebih awet ketajamannya. Tujuannya hanya seperti itu ya. Dan yang ketiga, ya ini bisa pakai minyak ini. Ini untuk supaya mempertahankan ketajaman. Coba biar dicontohkan ya cara pemberiannya. Diteteskan. Oke. Nah, seperti itu supaya ketajamannya tetap terjaga ya. Nah, alat cukur memang sebenarnya ada dua, ini yang termasuk yang kecil. Yang satunya yang besar itu yang pakai listrik, yang tenaganya gede. Itu terkadang kalau kita yang belum expert lebih tajam dan lebih berisiko. Kalau saya pakai yang kecil ini, monggo bisa dipraktekkan. Silakan dilihat, monggo Mas. Nah, jadi langkah yang cukur yang pertama biasanya dimulai dari bagian atas dulu ya, bagian atas kita bentuk polanya pelan-pelan saja, jangan perlu buru-buru. Nah, nanti sudah cukup seperti ini, bentuk pola sampai bersih ya. Nah ini coba, nah ini satunya, ini yang betina. Nah, dilakukan pencukuran seperti ini. Jadi dimulai dari bagian atas terus ditarik ke bawah. Nah, lebih seperti ini. Nah, teknis ini dilakukan rutin ya. Nah, setelah dilakukan pencukuran, jadi pencukuran nanti kalau kemiringannya bebas ya, artinya mungkin monggo di shoot lebih dekat lagi. Nah, seperti ini sudah, nah ini kelihatan sudah bersih ya. Nah, ini kemiringannya sudah lumayan, shootnya sudah bersih. Jangan terlalu begini, nanti akan mengenai kulit Mas ya. Nah, akan mengenai kulit, jadi agak miring aja. Agak miring aja seperti itu lebih aman. Nah, coba sebelah sini lagi. Nah, seperti ini. Jadi, nah ini seperti ini, ditarik ke bawah. Nah, udah pelan, ikuti. Kalau dibuat sebaliknya akan lebih sulit, Coba Mas sama contohkan dari Bapak. Nah, relatif tidak rapi, ya kan? Jadi yang perlu diingat adalah dari atas ditarik ke bawah aja. Kita ikuti alurnya, biar lebih bagus hasilnya. Nah, setelah proses pencukuran selesai, nanti akan kita lakukan proses pemandian. Ayo, mari kita seperti. Nah ini ayo. Nah ini selamat siang Mas Mbak ya. Nah ini aman pegang. Oke ya. Nah ini yang proses selanjutnya adalah kita lakukan proses memandikan. Setelah dicukur selesai, lanjut untuk proses memandikan ya. Nah, Mbak, Mas bisa kenalkan dulu dari mana dan namanya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilmi Nur Silviani, asal dari Universitas Muhammadiyah Malang, asalnya Surabaya. Oke. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim, asal dari Universitas Muhammadiyah Malang, asal Lumajang. Oke, oke, terima kasih Mas ya. Nah, untuk alat-alat yang dibutuhkan untuk mandi ya cukup sederhana. Itu pakai apa Mbak ini ya? Ya sabun ini. Sabun. Oke, Terus ini tempat untuk buat sabunnya sama air. Oke, nah ini teknisnya adalah coba langsung diperagakan aja untuk memandikan. Nah, cukup. Nah seperti ini. Nah, tujuannya adalah setelah kita bersihkan tadi dengan dicukur bulunya bersih, bagus. Setelah itu kita mandikan, kita cuci, kita pastikan semuanya bersih, ya. Dan biasanya nanti setelah ini kalau ada kuku-kuku yang panjang akan kita lakukan pemotongan, tapi kalau enggak ya oke, enggak ada masalah. Akhirnya seperti itu. Dan hati-hati untuk proses memandikan dalam bagian hidung atau mata ya. Biasanya kalau cuaca yang masih agak ekstrim, kalau hidung mata kita guyur, biasanya habis itu setelah terjadi pilek yang akan berbahaya bagi ternak. Nah, kira seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi monggo mendekat. Nah, setelah tadi digosok dengan sabun, terus nanti ini ya digosok-gosok dengan tangan ya, bersih, dibilas seperti ini. Nah, sudah seperti itu. Setelah itu nanti setelah sudah selesai, kita jemur kurang lebih 30 menit. Cukup hanya itu aja. Nah, oke.
para gaper mania di mana berada yang tetap setia dengan channel kebanggaan kita semua. Yaitu tadi penjelasan ya mengenai pentingnya dilakukan pencukuran bulu domba, kapan dilakukan pencukuran bulu, terus cara memandikan domba yang betul. Nah, tahapan-tahapan itu kalau sudah bisa kita lalui semuanya dengan bagus ya, dengan sesama, insya Allah domba kita akan menjadi lebih bersih, lebih sehat, dan lebih gemuk. Nah, kira-kira seperti itu tutorial hari ini. Saya ingatkan lagi karena ini sudah bulan Oktober ya, yang kemarin kehabisan kuota ikut pelatihan edu ternak di tempat kami, akan kami buka lagi di bulan depan, di bulan November, tepatnya tanggal 5 dan 6 November. Ya, di situ akan kita bahas mengenai persiapan ternak, mengenai strategi pakan ternak, mengenai reproduksi ternak, dan sampai tips-tips marketing dalam dunia ternak. Nah, sehingga dari hulu hilir kita ajarkan semuanya. Kita berkumpul di sini dengan praktisi-praktisi, dengan ahli-ahli di bidangnya, dan semuanya demi satu tujuan, memajukan peternakan Indonesia. Oke, dari saya terima kasih, Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Yang belum like, belum subscribe, silakan like, subscribe sekarang juga. Dan apabila ingin request video apa, silakan ketik di kolom komentar yang nantinya akan dibahas oleh tim admin Gaper Channel. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, semoga ilmu hari ini bermanfaat dan sukses terus bagi saudara-saudara semua. Maju terus peternakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.